Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kali ini kami akan membahas budaya Tionghoa di Indonesia, yaitu Wayang Potehi. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Zaki Ilham Mulyawan, Muhammad Dwi Kiriskula, Adima Prabawa Yuda, Raina Syahla Atifa, dan yang terakhir Latifa Najwa. Tanpa berlama-lama, marilah langsung saja kita menuju ke materi yang akan dibahas. Yang pertama adalah sejarah Wayang Potehi. Kesenian wayang di Jawa Tengah tidak hanya terbatas pada wayang kulit dan wayang orang. Di Semarang ada sebuah pertunjukan bernama Wayang Potehi. Kesenian ini dipopulerkan oleh pendatang dari negeri tirai bambu, Tiongkok. Sekilas, Wayang Potehi ini mirip dengan wayang golek karena menggunakan boneka. Namun pernak-pernik dan properti yang digunakan sangat identik dengan Tionghoa. Begitu pula dengan cerita yang disampaikan. Wayang Potehi adalah sebuah pertunjukan boneka yang menghadirkan kisah-kisah menarik dari Tiongkok. Kesenian ini pernah menjadi sorotan utama di kota Semarang. Dan pertunjukan ini melibatkan 5 individu yang berperan sebagai pemain musik, dalang, dan asisten. Asal nama Potehi berasal dari bahasa Hokkien yang terdiri dari kata Po yang memiliki arti kata kain, T berarti kantong, dan Hi artinya wayang. Dengan demikian, Wayang Potehi adalah wayang yang berbentuk layaknya boneka tangan dan berbahan kain. Potehi berakar pada sebuah seni pertunjukan boneka di Zhengzhou, Provinsi Fujian di zaman dinasti Han pada tahun 206 hingga 220 Masehi. Kemudian pada masa dinasti Jin di tahun 265 hingga 420 Masehi, Potehi digunakan para tahanan yang menanti hukuman penjara untuk menghibur diri. Potehi sendiri berkembang pesat di Cina pada masa pemerintahan Kaisar Min Huang antara tahun 713 hingga 756 Masehi. Sementara, menurut catatan sejarah, kesenian ini sudah ada di Pulau Jawa sejak dinasti Ming atau sekitar abad ke-16. Wayang Potehi disebutkan dalam naskah Malat dan Narauci dengan Alangkarn Mong Awayang Cina atau Wayang Cina. Kesenian ini dibawa oleh perantau etnis Tionghoa ke berbagai wilayah Nusantara dan kini telah menjadi salah satu jenis kesenian tradisional Indonesia. Selanjutnya yaitu fenomena Wayang Potehi di Semarang. Dalang Wayang Potehi asal Semarang, Herdian Cahya Irawan atau yang dikenal dengan nama Tio Huang Li, mengatakan saat ini dirinya merupakan salah satu dalang yang masih eksis melestarikan Wayang Potehi di kota Semarang. Dirinya menyebutkan Wayang Potehi di Semarang hampir punah lantaran tidak ada generasi penerus yang melestarikan Wayang Potehi. Dirinya menyebutkan ayahnya sudah aktif menjadi dalang Potehi sejak 1960-an. Namun, sejak sang ayah tiada, tidak ada yang melanjutkan dedikasinya sebagai Wayang Potehi di Semarang. Meski satu-satunya dalang Wayang Potehi di Semarang, Ko Huang Li tidak kunjung pesimistis menyebarkan Wayang Potehi kepada masyarakat sekitar. Dirinya mengaku kerap mengajak anak-anak muda di Semarang untuk melestarikan dan mencintai budaya asli Tionghoa ini. Ini adalah beberapa sumber yang kami gunakan untuk meneliti Wayang Potehi. Selanjutnya, analisis adaptasi. Wayang Potehi sempat eksis di Semarang pada tahun 1950-an. Pada awalnya, Wayang Potehi hanya boleh dilakukan di tempat ibadah saja. Karena pada masa Orde Baru, etnis Tionghoa sering didiskriminasi oleh masyarakat Indonesia. Namun, setelah keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000 yang dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid, baru bisa diselenggarakan secara bebas. Berikutnya, analisis akulturasi. Karena Wayang Potehi berkembang di Semarang, akulturasi yang diciptakan oleh etnis Tionghoa tak terhindarkan dari budaya Jawa.
Selain bahasa dan dialek yang mengadaptasi budaya lokal, akulturasi terjadi pada penggunaan alat musik Jawa seperti bonang, saron, kendang, dan gong. Lagu-lagu Jawa juga sering digunakan sebagai selingan, tapi tidak dengan irama musik Tiongkok. Akulturasi budaya antara Tionghoa dan Jawa juga menjadi khasana tersendiri bagi eksistensi wayang potehi hingga saat ini. Maka tidaklah mengherankan apabila kelestarian budaya Tionghoa masih sangat dirasakan semua kalangan dan tentu masih bertahan hingga masa modern ini. Yang terakhir, analisis asimilasi. Etnis Tionghoa tidak mencapai tahap ini karena pada budaya wayang potehi masih ada unsur budaya Tionghoa walaupun sudah tercampur budaya Jawa. Mungkin sekian dari kelompok kami, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.